Kenapa lu? Dingin banget. Latihan buat musim depan. Sudah saya yakin itu ya. Wah, bahaya ini. Aduh, dingin banget nih latihan buat musim depan ya. Inilah salah satu contoh-contoh fans yang sangat jumawa ini. Lo nggak jumawa. Apa? Punya harapan tinggi aja. Lebih tinggi dari fans-fans lain. Tiap tahun begitu terus ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, balik Tinggal lagi. minta maaf. Balik lagi di The United Wave Podcast. Oke. Bareng gue Ios. Sama Kokoh United. Apa kabar guys? Masih kedinginan dia. Gimana kabar? Gue gue kangen nonton MU dah. Sama. Gue kayak tanpa MU tuh kosong banget hari gue. Iya. Anjing. Iya, pokoknya kita kurang dari 8 minggu lah. Iya. Sekitar 8 kali 7, 50. Iya, 54 hari lagi kita akan nonton Premier League. Kita match terakhir kemarin tuh akhir Mei. Ya, 25 Mei. Terus terakhir kali kita nonton MU di Malaysia. Terus pas Hong Kong kita nggak nonton ya. Kita nggak nonton. Karena lagi pesawat pulang. Kita malah ke Singapura, bukan ke Hong Kong. Gue kira tuh Sabtu loh. Match-nya ternyata hari Jumat. Oh, itu hari Jumat. Yang di mana? Yang di Hong Kong. Gue kira tuh Sabtu, ternyata Jumat. Gitu. Terus ya udah, nanti match MU tuh balik lagi latihan 7 Juli di Carrington semuanya. Cuman nggak tahu tuh kira-kira semua datang apa enggak. Sama match pertama 19 Juli lawan Leeds. Itu masih di Inggris mainnya sih. Habis itu baru tuh yang di US. Nanti terakhir lagi friendly lawan Fiorentina. Kok mau ya? Seminggu. Kenapa? Nggak takut apa ya? Kenapa? Kan lagi ini. Dardir. Itu kan nggak di US gimana sih? Apa hubungannya ini? Ya nggak aja. Saya takut. Malah gue baca berita. Malah gue baca berita. Tadi ada ini loh. Ada beberapa negara yang bisa di-ban sama US buat masuk ke US. Oke. Nah itu bisa menyebabkan Piala Dunia tahun depan kalau negaranya mereka yang datang bisa-bisa didis. Nggak boleh ikut. Nah berarti Indonesia bisa dong. Makin besar kesempatannya. Ayo, berarti yang udah di blacklist tuh calon-calon siapa aja tuh? Nggak tahu, gue tadi sekilas baca doang. Berarti slotnya banyak tuh. Ada beberapa Amerika tadi, Afrika gue lihat tadi. Afrika? Iya. Kok Afrika? Tahu Burkina Faso atau apa? Oh. Tadi. Ya cuman itulah. Ya udah oke, kita masuk tadi intermezzo sedikit. Jadi seminggu terakhir ada berita apa nih? Sebelum kita masuk ke update bursa transfer, gue mau coba nih kita bahas sedikit soal pemain-pemain MU yang pakai jersey selain MU yang sekarang lagi panas-panasnya nih. Wah, untuk dibahas. Itu saya lagi mau ngonten habis ini. Jadi di mana-mana dibahas. Gue benci banget sih. Oke. Gara-gara mereka pemain MU, kayaknya tuh dibahasnya tentang negativity semuanya gitu ya. Kayak Dorgo pakai jersey AS Roma. Yeah. Ya mungkin satu emang karena desain jersey-nya bagus. Oke. Ini kita belajar positif aja ya. Desain jersey bagus. Terus atau mungkin ada pemain yang dia favoritin di sana. Ya kan bisa begitu. Kenapa di itu yang kalian? Terus Hari Amas pakai jersey Real Madrid. Iya. Ya mungkin dia lihat karena jersey bagus atau dia favorit Marcelo. Siapa tuh dia? Gue pengen sejago Marcelo. Kan positif. Ya kan. Terus Ugarte. Flamengo. Ya, ada dua pemain Uruguay. Dia ya. Walaupun Flamengo di Brasil, dia orang Uruguay, tapi ada dua pemain Uruguay di Flamengo kan bisa aja itu pakai jersey. Sebenarnya kalau menurut gue kayaknya Ugarte itu pakai jersey Flamengo karena Flamengo bisa ngalahin Chelsea. Oh, itu buat ini nyindir ya. Positif kan? Positif. Terus siapa lagi? Ahmad Diallo pakai jersey Brighton. Iya kan? Itu lebih charity gak sih? Enggak. Bukan. Ahmad Diallo pakai jersey Brighton sama Parma. Kalau yang Brighton itu dia pakai Adingra. Jersey-nya Adingra nomor 24. Itu Adingra sama-sama Pantai Gading. Oh. Iya, maksud gua kenapa sih harus diambil negatif? Kita kan sebagai fans MU harus positif. Yang terakhir Garnacho. Nah, ini pakai jersey Marcus Rashford, Aston Villa. Ini mah emang udah dijual aja nih pemain, tau nggak? Yang kayak gini udah mesti jual aja, yang kayak gini. Ya kan? Emang udah nggak ada. Lihat kan nggak ada otak.
Lihat kan guys, dari berapa? 5 nama. Dari Dorgu aman, ya kan? Hari Amas aman. Amat aman. Ugarte aman. Garnacho doang yang Emang aman. ini mesti dijual. Ini yang paling nggak aman. Karena mungkin Enggak, positifnya. positifnya apa? Kalau Positif dari lu ya? positifnya. Positif ya? Iya. Positifnya kita harus soft spoken dulu nih ngomong. Ya positifnya ya mungkin itu kan jersey pemberian Marcus Rashford. Ya. Masa sih? Ya kan namanya Rashford. Ya berarti bukan pemberian dong. Ya bisa aja. Enggak sih, kalau menurut gua nggak mungkin sih. Bisa Nggak aja. mungkin. Bisa aja. Kalau dia beli, nah itu mungkin. Kalau tiba-tiba Rashford ngasih jersey ke Garnacho, ngapain? Oh mungkin gini. Yang paling mungkin beli dia tuh ya Aston Villa sama Chelsea yang mungkin beli si Garnacho. Oh, Gitu. Karena harganya 70 juta pound sterling. iya, iya. Mahal gitu. Gitu sih. Tapi ya memang sih kalau dari kita pantau dari sosmed ya, memang dari 5 nama ini yang paling digoreng adalah Garnacho. Garnacho. Karena Yang lain digoreng nggak sih sebetulnya? yang lain tuh digoreng, tapi memang ya pemainnya kan maksudnya dari kelima pemain ini Masih ada hanya relate-relate. Garnacho yang ngupload Iya, sendiri iya, iya. gitu loh. Iya, iya, Empatnya tuh enggak, empatnya emang lagi pengen make aja. Iya Garnacho juga Kalau yang- Garnacho juga lagi pengen pakai, emang kenapa? Apa? Emang juga lagi pengen pakai juga, kenapa lu framing dia seolah-olah Ya nah, bukan framing maksudnya. si Ugarte juga pakai jersey Juventus ketiga loh, yang musim lalu Iya, sempat ada. maksudnya dari kelima ini kan empatnya ini nggak ada ngomong apa-apa, nggak ngeluarin statement apa-apa, Iya, kan? iya. Statement negatif ya gitu-gitulah pokoknya. Nah cuma Garnacho doang nih yang secara belak-belakan kalau misalnya dia pengen nyari klub baru. Oh iya, terus bener sih, bener. Terus ada kabar juga Aston Villa yang paling dideketin, yang paling dekat. Ya si Garnacho pengen. Justru malah ini Chelsea. Enggak, yang paling dekat, maksudnya yang sering banget dikaitin. Oh iya Karena sama kan si Garnacho sendiri masih pengen tetap main di main Premier di League kan. Premier League gitu. Gitu. Nah kalau Garnacho sih soal harga, nggak ada soal gaji ya. Dia harga karena gajinya pun juga masih murah. Dan terakhir beritanya Chelsea mau Garnacho tapi tuker sama Nkunku. Gue sih ogah sih. Wah, kejauhan. Soalnya kalaupun tuker tambah Chelsea nambah 50 juta pound sterling gue nggak apa-apa. Karena Nkunku tuh satu udah tua sama cederaan. Iya, betul. Iya dong, kalau tambah 50 juta pound sterling nggak apa-apa. Tapi kalau tuker guling, iya ogah. Ogah lah. Ngapain Kungku kayak tuh 28 ya? Apa 28 ya? Dan cederaan. Iya. Gitu. Tapi memang ya kalau ngomong soal Garnacho ya masih belum jelas sih. Cuman MU udah state kita mau lepas harganya 70 juta pound sterling. Inilah makanya ya, harusnya Garnacho nih dia tuh belajar dengan teman seangkatannya. Siapa? Mainu. Kenapa? Lihatlah begitu humble-nya nih orang. Iya, Nggak iya, banyak iya. omong, nggak banyak tingkah, seangkatan tapi dia tuh punya manner, punya attitude. Punya attitude. Itu. Attitude. Aduh, saya jadi merasa bersalah. Kenapa? Waktu di Malaysia, dia lihat tempat saya diemin aja. Berarti Anda yang nggak punya manner. Enggak sih, lebih kayak Star. udahlah, sedih gue sumpah, starstruck banget itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, waktu kemarin kita United Wave ke Malaysia, jadi Kokoh itu nggak sengaja ketemu Kobe Mainu, bener-bener papasan di hotel. Iya, terus nah, yang Kokoh bawa jersinya Garnacho. itu jersinya Garnacho. Nah, si Kokoh papasan ketemu Mainu. Dia bawa Mainu juga, jersey Mainu. nggak Cuma ketemu. dia ngubek-ngubek nggak ketemu. Iya. Pas dia setelah ngubek-ngubek, dapet siapa? Garnacho doang. Dapat Garnacho, tiba-tiba si Garnacho-nya ngelengos aja. Ngelengos ya kan? aja, gitu. Akhirnya dia nggak dapet siapa-siapa. Iya, makanya. Garnacho lewat, Mainu lewat. Kenapa gue nggak minta selfie ya? Itu sih. Itu dia salah. Cuman, makanya. ya udahlah, itu kan seninya. Ya, begitu. Oh, si Maino kemarin gue lihat sama Lenioro latihan apa liburan bareng Paul Pogba. Lihat Oh nggak? iya. Iya kan? Wah, semoga tuh diajarin tuh sama Paul Pogba tuh si Maino tuh. Terus tadi soal Sancho. Garnacho 70 juta pound sterling. Nah, Sancho nih. Sancho sebetulnya kan Napoli siap bayar. Ya, Tapi masalahnya gajinya nggak mau diturunin, Yos. itu. Karena gajinya itu kan gue hitung ya, 250 apa 275 ribu pound sterling, dan setelah potong pajak mungkin masih hampir 200 ribu bersihnya, 200 ribu pound sterling. Sedangkan di Napoli gaji tertinggi itu aja kotor itu si Osimhen sekitar 100
160.000, 170.000 pound sterling seminggu kotor. Kotor, bersihnya? Maksudnya paling maksud gua paling tingginya aja tuh Osimhen. Itu masih di bawah bersihnya si Sancho. Makanya ya sebetulnya sih tinggal urusan dia kan. Iya. Mau pindah apa enggak nih? Kalau masih mikirin karir mah pindah harusnya. Iyalah, mumpung ada yang mau. Iya kan, dan tiba-tiba Fenerbahce ada nih berita. Iya. Fenerbahce siap ngasih dia gaji setahun 10 juta euro. Kalau 10 juta euro berarti kan hampir 190 ribuan euro lah ya, seminggu ya. Ya semoga pindah sih, karena murah Yos. 25 juta pound sterling doang MU minta. Masa iya kagak ada yang Gak ada yang mau, iya benar. Kalau menurut lu ada pilihan nggak lebih baik dipindah ke Fenerbahce atau ke ini aja, kemana? Ke Italia aja? Kalau dia mau pilih ke Fenerbahce atau ke Liga Italia, terserah. Yang penting lu cabut. Nah itu aja. Udah sebenci itu ya? Iya. Terus ada berita ini Yos, MU ternyata selama ini punya tim scouting di satu dunia itu ada sekitar 100 scouting lebih. Sempet baca loh berita. 100 kepala. orang lebih. 100 orang lebih. 100 orang lebih. Dari yang full time sampai yang part time. Oke. Ya kan? Terus tim scouting sebanyak tim itu. scouting ya seluruh negara. Tapi dapatnya buluk-buluk. Astaga. MU ternyata ada beli pemainnya dari yang berita-berita dari media-media dong. Oh ini lagi jago. Oke beli enggak dari scouting kan aneh. Nah terus kan karena sekarang Christopher Vivel itu scoutingnya jadi tinggal 10 orang doang ya. Gila sih. Berarti di-cut 90 orang tuh. 90 orang. Ya mungkin 10 orang barunya itu pun juga tim-tim pilihannya Vivel. Karena memang Vivel ini kan walaupun umurnya kayak masih 40-an awal ya. Itu masih muda lah ya. Dia tuh udah ngorbitin banyak. Ketemu pemain muda kan banyak banget. Kayak Haaland lah. Terus si Seko Kone, temennya Seko Kone ada Haidara gitu-gitu banyak sih. Jadi ya trusted lah ya. Ya, tapi kan baru bisa lihat nih 2-3 musim ke depan. Iya. Makanya kan banyak pemain muda yang dibeli MU nih. Itu udah datang tuh siapa yang dari Southampton tuh yang back tengah tuh Amsden Harley, Amsden apa itu tuh ada tuh. Terus beritanya apa lagi? Oh Dangor ada pemain muda MU pemain tengah mau dijual. Iya. Cuman yang katanya Blackburn yang mauin gitu. Terus kita ada berita apa lagi nih Yos kira-kira Yos? Ada dari siapa lagi? Johnny Evans. Johnny Evans tetap di Manchester United tapi bukan sebagai pemain, dia sebagai staff. Ya. Staff yang ini ngeliatin. Enggak dong. Ngeliatin apa? Gue nggak bisa lagi melotot gitu. Yang ini mantau-mantau pemain-pemain muda yang dipinjemin. Pemain muda dipinjemin yang pantau tuh. Berarti bareng sama Fletcher. Fletcher kan yang jembatanin dari pemain muda ke tim senior kan. Gue tuh apa? Jadi mikir dah. Apa? Selain MU nih, ada gak sih klub lain yang apa namanya di Liga Inggris aja ya, di Liga Inggris yang kayak misalnya satu pemain mereka yang udah bener-bener lama gitu di klub situ, terus akhirnya resmi akhirnya dikasih jabatan di klubnya, ada gak selain MU? Siapa ya? Waktu itu Lampard ngelatih Chelsea, tapi itu kan dia udah di luar pelatihan kayak modelan kayak Johnny Evans tadi staff. Oh, ada lah kayak si Ajax itu kan enggak di Inggris aja. Van der Sar. Di Inggris aja, di Inggris. Di Inggris ya? Iya. Di Inggris. Oh, itu Liverpool kan ada si Ian Rush gitu-gitu, terus si Kenny Dalglish dia jadi apa ya? Atau semacam udah kayak cuma jadi kayak Ferguson gitu ya? Gue lupa deh. Apa ya? Chelsea. Karena yang gue lihat tuh ada sih ya, cuman nggak inget aja sih. Ada. Nah, karena yang gue lihat tuh kayaknya template-nya emang gitu ya kalau misalnya di MU. Kayaknya enggak deh. Oh, kalau MU. Eric Fletcher sempet kan? Fletcher masih sampai sekarang. Ya, masih akan sampai sekarang. Siapa ya pemain? Yang enggak tuh kayak Scholes, Ryan Giggs. Iya kan, yang kayak gitu-gitu justru enggak. Yang underrated biasa-biasa aja. Iya, yang biasa-biasanya aja itu loh yang tiba-tiba. Harusnya sih ada ya, cuman kita nggak inget aja sih, sama nggak kepapar aja. Ya mungkin. Karena itu kan bukan hal yang interesting sih untuk diberitakan kan. Ya mungkin yang tahu ya fans-fans. Hanya fans-fansnya aja. Iya gitu. Terus, nah Onana nih.
Onana ternyata jago jadi sayap kiri dibanding jadi kiper. Ada lihat kan? Iya, itu dia lagi di mana sih? Di kampung halaman kayaknya deh. Dia tiba-tiba di Kamerun. Tiba-tiba dia jadi kayak pengen Maguire dia. Iya makanya. Nggak mau kalah. Maguire waktu lawan Yang di sayap kanan tuh. Iya, aduh lawan apa sih itu lupa gue tiba-tiba. Arsenal bukan ya? Kok Arsenal? Enggak. Arsenal. Itu Europa League. Europa League ya? Iya. Eh, Betis ya? Lyon. apa Lyon? Oh, Sociedad. Sociedad apa Enggak. Lyon? Lyon. Betis kayak Sociedad. Sociedad ya? Sociedad ya? Sociedad. Betis nggak ada. Sociedad Betis ya? nggak Oh ada. iya, Kok benar-benar ada. Iya, makanya apa ya? Kok bisa-bisanya dia jadi sayap Terus kiri? dia ngegolin lagi. Ngegolin ya? Bukan dia ngegolin ya? Enggak. Gua nggak Kalau pernah. setahu gue nonton videonya, Iya. dia tuh dari kiri, terus dia kayak gocek apa? Gocek dua samba orang. gitu. Iya. Terus akhirnya dia nge-shoot. Seingat gue kayaknya gol, seingat gue ya. Saya ingat lah. Iya, lupa Yang gua tonton. gua. Ya cuman itu Onana nih masih nggak jelas juga berita ini. Ya. Ada yang bilang dia mau stay, tapi MU dikait-kaitin sama yang kipernya Atalanta, namanya Carne Secchi. Sebagai pilihannya opsi dari Emiliano Martinez kalau Emiliano Martinez nggak jadi ke MU. Tapi kan bingung juga ya orang Onananya juga nggak jelas. Iya, Iya kan? Harusnya Onana kan dikait-kaitin sama Monaco. betul. Monaco, cuman Ya, Monaco. ya itulah, belum ada pergerakan apa-apa. Dan bahkan ada 3 kiper. Tadi kan Emiliano Martinez, terus siapa? Kiper Atlanta. Kiper Atalanta tuh si Carne Secchi sama ada yang ketiga si Diogo Costanya. Oh, Diego Costa. Diogo Costanya Manchester Porto. Ya. Rebut-rebutan sama Manchester City. Nah, ini Yos, gue tiba-tiba kepikiran Yos. Kalau kemarin kita mikir kayak zaman sekarang krisis striker. Ternyata kiper tuh juga krisis loh. Krisis, iya memang. Nggak ada, gue udah lama banget nih nggak dengar ada nama-nama kiper-kiper baru lagi yang jago, nggak ada nih. Iya, Terakhir betul. terakhir Onana gitu-gitu aja kan. Kayak Kalau- Alisson nama si ini juga udah nggak ada tuh, kayak Ederson tuh udah nggak ada lagi tuh. Ya. Itu kan tadi lu bilang kiper nih salah satu hal yang dibutuhkan juga kan tadi kan ya. Gue setuju banget sih. Betul. Cuma tadi barusan gue baru baca nih satu berita Iya. dari si siapa? Samuel Lakehurst. Iya. Jadi dia bilang kalau misalnya si Mbumo ini udah oke, Ah iya, hampir lupa bahas Mbumo tuh. Iya. sabar dulu tapi Iya, gimana? Mbumo nanti. Kalau misalnya nanti ini Mbumo udah oke, Mbumo udah oke, Mbumo Bemo. iya. Mbumo udah here we go. Iya. United ini masih mau cari satu striker baru lagi. Oh iya, betul. Tuh. Jadi yang jadi prioritas justru bukan kiper. Kiper memang bukan prioritas utama, tapi mungkin ada di posisi kedua. Ya, gua tapi setuju sih itu. prioritas yang pertama itu adalah striker. Iya, buat apa kita jago bertahan tapi nggak bisa nyetak gol kan? Tapi kan kalau kata Sir Alex kan bertahan itu adalah ini. Penyerangan memenangkan pertandingan, bertahan memenangkan gelar liga. Nah, Tapi mending bertahan. loh, ya kalau nggak bisa nyetak gol gimana kita menang? Opini kardus. Iya, dia tetap mau striker kan? Iya, betul. Nah, berarti striker lagi-lagi itu Yos, masih nggak jelas antara Osimhen atau Gyökeres. Dan Gyökeres pun juga katanya sekarang nih, kemana ada berita katanya dia mohon-mohon ke Sporting supaya harga turunin supaya Arsenal mau beli dia. Kayaknya nggak mungkin banget deh begitu ya deh. Dan ya memang Gyökeres masih belum jelas gitu. Jadi kita bahas Mbumo Yos. Ya. Mbumo baru aja ada berita official United udah ngajuin Tawaran resmi. Tawaran resmi yang kedua. Yang kedua, Yang pertama itu 45 juta plus 10 juta Ya. ditolak. tolak. Sekarang total 60 juta. Ya Lebih. mungkin 60 Lebih juta plus dari add-ons kan. Iya. Iya, mungkin kalau tadi 45, Harganya mirip-mirip Kunya. Iya, kalau sekarang 45, kalau kemarin yang pertama 45 plus 10, mungkin sekarang 50 plus 10 plus plus. Ya. Gitu. Nah, gimana kalau menurut lu tentang si Mbumo? Gua yang tadi yang nggak excited, gue excited sih buat Mbumo datang nih. Maksudnya lu nanya dari sisi apanya nih? Ya gimana? Lu melihat Mbumo nih? Oh, melihat Mbumonya. Ya kalau menurut gua sih secara niat, secara keinginan ya kita sangat angkat topi lah buat dia. Mbumo. Buat Mbumo. Karena dia mau datang Mbumonya ke ke klub MU. yang musim lalu di peringkat 15. Iya, padahal peringkat dia 9. Padahal peringkatnya 9 secara 9 ya atau 10, kan betul, di atas. Tapi
dia lebih memilih ke Manchester United ketimbang Newcastle, terus ada apa lagi? Spurs. Tottenham, sama satu lagi apa gitu ya kan? Arsenal. Ya dia lebih pilih ke Manchester United yang artinya memang gua rasa kayaknya dia udah secara matang untuk ke Manchester United. Bukan yang tiba-tiba ada tawaran, dia ambil ada tawaran. Iya. Justru sebelum ada tawaran, dia udah ada hati untuk ke Manchester United. Dia nggak peduli ini tim mau busuk sebusuk atau gimana, apapun, ya penting gua harus ke sono. Tanpa paksaan, emang dia mau ke United. Iya. Betul, itu sih yang. Jadi itu yang untuk saat ini yang pemain yang salah satunya dibutuhkan oleh Manchester United adalah selain skill, adalah kemurahan hati, keinginan hati. Dan keinginan hati. Iya, gitu. benar. Ya kan? Karena yang secara kalau misalnya kita lihat beberapa tahun kebelakang ini kan banyak pemain yang ke Manchester United tapi bukan karena keinginan sendiri. Karena emang gajinya gede. Dikasih gaji gede. Betul. Tapi kemarin gini, gue kemarin beberapa kali gue perhatiin cara Mbeumo main di YouTube, gue liat highlight-highlightnya pertandingan Brentford. Ya, gue amazed sih. Karena ternyata gue mengingatkan pemain ini sekilas kayak Rooney. Mirip siapa? Oh, Rooney. Gue ngeliat Rooney. Cuman lebih gesit aja. Menurut gue lebih gesit ya. Lebih gesit, ngotot, dan kaki kiri itu Yamaha dong. Gitu. Terus dia kaki kiri jalan, kaki kanan jalan. Terus ya cepet. Dan gue melihat memang Cunha dan Mbeumo ini adalah dua karakter pemain yang posisi penyerang yang dimana United nggak punya sih memang. Mbeumo tuh sayap ya? Enggak, di belakang striker gitu. Oh, dia tetap belakang striker. Nah, maksudnya lu lihat Cunha sama Mbeumo, ini memang tipe striker, bukan striker, tipe pemain yang United nggak punya. Nggak seperti Ahmad, nggak seperti Garnacho, Rashford, siapa lagi? Anthony, Sancho. Beda. Itu bener-bener beda sih. Dan yang satu hal gue lihat memang yang badannya kuat, intensitasnya tinggi sih. Ini makanya excited lah. Kita akan lihat penyerangan United musim depan kalau dua pemain ini satu Mbeumo datang, berarti udah ada dua yang baru. Ini akan benar-benar mengubah lini depan MU sih menurut gua. Oke, bahas apa lagi? Kalau dari belum kelar ya? Nggak, ini buat penutupan aja. Oh, penutupan. Oke, siap. Untuk di bursa transfer musim panas ini, kalau gua nggak masalah kalau misalnya memang United pada akhirnya hanya bisa mendapatkan 2 pemain. Iya. Terlepas dari pemain muda sama si Diego Leon itu. Iya. Diego Leon. Iya, Diego Leon bentar lagi datang. Juli. Iya. Oh ya, gue baru ingat. Apa tuh? Ada satu pemain Palmeiras namanya Richard Rios. Oh, waktu Richard itu sempat yang sempat Januari kemarin dirumorin. Iya. Kemungkinan MU katanya ada tertarik. Dan ini masuk akal kalau MU datengin dia. Karena Casemiro, baru ingat, Casemiro dikabarkan ternyata diam-diam nego sama Al Hilal. Dan katanya udah ada di advancing stage, apa bahasa Indonesianya? Udah ada di proses selanjutnya. Udah ada di proses yang lebih maju lagi. Nggak cuma sekedar tawar menawar, tapi udah lebih daripada itu. Gila kalau Casemiro pindah sih, aduh sedih sih. Cuman ya udahlah, life must go on. Dan Richard Rios datang, ya udah. Itu aja lah. Ya gue terlepas hanya United cuma bisa datengin 2 pemain aja di bursa transfer musim panas ini. Ya gue nggak masalah sih. Bukan nggak masalah dalam arti gue bodo amat, nggak. Karena memang segala cara udah dilakuin ya sama manajemen ya kan. Bagaimana mereka kayak bersaing dengan Arsenal buat Gyökeres, tapi ya balik lagi kan tergantung si pemainnya juga gitu. Dan duit dan klub si pemain itu sendiri kan gitu. Apalagi yang satu pemain, kedua enggak. Gue lebih mikir yang jadi penghambat MU datangin pemain tuh satu sih. MU nggak bisa jual pemain itu. Betul. Itu dong. Karena sampai sekarang benalunya masih ada di klub ini. Iya, mungkin yang paling pertama keluar itu Anthony karena mau rela gaji dipotong 30%. Betul. Ya, mungkin kedua paling cepat Jadon Sancho. Ya udah. Sekian podcast United Live kali ini. Gua United. Gua Ios. See you guys.